Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dari Prodi Manajemen dan NIM saya itu 289215136. Dan di sini saya ingin menjelaskan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Keuangan, dan dosen pengampu saya itu Bapak Sumardi SEMM. Dan di sini saya ingin menjelaskan tugas yang sudah Bapak sampaikan mengenai tentang rasio likuiditas. Oke, berikut catatannya ya teman. Rasio likuiditas terbagi menjadi 3. Yang pertama itu current ratio, yang kedua itu cash ratio, yang ketiga itu cash rokok. Nah, kita rumuskan dengan current asset dan current liabilities. Yang pertama itu 1.003.200 dibagi menjadi 1.448.800 sama dengan hasilnya 0,69 per tahun 2020. Nah, yang kedua itu 1.222.715 dibagi dengan 1.643.200. Jadi hasilnya itu 0,74 tahun 2021. Nah, cash ratio itu rumusnya current asset diambil dengan inventories lalu dibagi dengan current liabilities. Nah, begini caranya teman-teman. Jadi dalam kurung itu 1.003.200 diambil dengan 280.855 dibagi dengan 1.448.800 sama dengan 0,49 tahun 2020. Cara yang kedua itu 1.222 diambil dengan 288.885 dibagi dengan 1.643.200. Jadi hasilnya 0,56 tahun 2021. Nah, yang B itu cash rokok. Cash ditambah dengan surat berharga lalu dibagi dengan current liabilities. Jadi hasilnya dalam kurung 287.720 ditambah dengan 1.820.850 lalu dibagi dengan 1.448.800 sama dengan hasilnya 1,45 tahun 2020. Nah, dalam kurung cashnya itu 362.970 ditambah dengan surat berharganya itu 1.953.590 lalu dibagi dengan current liabilities yaitu hasilnya 1.643.200. Jadi hasilnya 1,40 tahun 2021. Jadi rasio likuiditas adalah alat ukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Cara analisa rasio likuiditas dapat menggunakan rasio lancar atau current ratio, rasio cepat atau quick ratio, dan cash ratio. Nah, cara yang kedua itu menghitung rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada margin laba kotor bagi dengan penjualan dan dikalikan dengan 100%. Lalu di bawahnya 665.890 dikalikan dengan 100%. Lalu dibagikan dengan 2.600.000. Nah, hasilnya dengan 25,61% tahun 2020. Nah, di bawahnya lagi 748.075 perak dan dikalikan dengan 100% lalu dibagikan dengan 3.075.000. Jadi hasilnya 24,32% tahun 2021. Nah, lalu cara yang kedua itu margin operasi. Laba sebelum pajak dikalikan dengan 100% lalu dibagi dengan penjualan. Nah, di bawahnya dengan 300.900 lalu dikalikan dengan 100% dibagi dengan 2.600.000 dan hasilnya 11,68% tahun 2020. Lalu di bawahnya lagi 388.570 dikalikan dengan 100%
lalu dibagikan dengan 2.600.000 dan hasilnya 14,94% tahun 2021. Nah, juga ada lagi cara yang ketiga, itu margin laba. Laba bersih dikalikan dengan 100% lalu dibagikan dengan penjualan. Lalu di bawahnya dengan 66.390 lalu dikalikan dengan 100% lalu dibagikan dengan 2.600.000 dan hasilnya 2,55% tahun 2020. Yang di bawahnya lagi tuh 120.490 dikalikan dengan 100% lalu dibagi dengan 2.600.000, nah hasilnya 4,63% tahun 2021. Cara yang keempat itu RDA, yaitu laba bersih dikalikan dengan 100% lalu dibagikan dengan total aset. Yang bawahnya itu 66,390 dikalikan dengan 100% lalu dibagikan dengan 3.269.650 dan hasilnya 2,03%. Nah, yang di bawahnya itu ada 120.490 lalu dikalikan dengan 100% dan dibagi dengan 3.596.790 lalu hasilnya 3,34% tahun 2021. Nah, di sini juga ada cara yang kelima itu BEP. Lalu sebelum bunga pajak, laba sebelum bunga pajak dikalikan dengan 100% lalu dibagi dengan total aset. Di bawahnya itu 303.900 lalu dikalikan dengan 100%, nah dibagi dengan 3.269.650 lalu hasilnya 9,29% tahun 2020. Di bawahnya lagi 388.570 dikalikan dengan 100% lalu dibagikan dengan 3.596.790 dan hasilnya 10,80% tahun 2021. Cara yang terakhir itu RDE, itu laba bersih dikalikan dengan 100% dan dibagikan dengan ekuitas. Lalu di bawahnya dengan 66.390 dikalikan dengan 100% lalu dibagikan dengan 1.820.850 lalu hasilnya 3,64% tahun 2020. Lalu di bawahnya dengan 120.490 lalu dikalikan dengan 100% dan dibagikan dengan 1.953.590 dan hasilnya 6,16% 2021. Nah, itu caranya untuk penghitungan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Oke, baik, terima kasih teman-teman.